Ya Sobat Waras, ini adalah video aksi demo yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Texas. Mereka meminta supaya toko-toko di Texas itu tak menjual daging babi. Ya, dan mereka memaksakan supaya di Texas itu diperlakukan yang namanya hukum syariat Islam. Yang akhirnya Parlemen Texas dengan resmi mengeluarkan larangan, Texas melarang hukum syariat Islam. Bukan hanya melarang hukum syariat Islam di Texas, tapi justru yang terjadi Texas mewajibkan mengeluarkan undang-undang untuk atau peraturan mewajibkan 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat itu dipajang di sekolah-sekolah yang ada di Texas. Nah, bagaimana informasi lengkapnya akan kita bahas bersama di channel ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe supaya Sobat Waras bisa mendapatkan info-info menarik lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Ya Sobat Waras, Texas ini melarang hukum syariah Islam usai video viral ulama minta toko tak jual daging babi. Anda bayangkan saja, tidak ada rasa malu orang-orang Islam yang ada di Texas ini. Mereka ini rata-rata adalah imigran-imigran yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan suaka. Ketika mereka dikasih suaka, dikasih pertolongan, malah mereka ingin menginjak-injak harga diri warga Texas dengan melarang warga Texas untuk menjual daging babi. Ini sungguh-sungguh keterlaluan dan tidak tahu diri ya kawan-kawan ya. Jadi negara bagian Texas Amerika Serikat itu telah melarang penegakan hukum syariat Islam. Larangan ini diumumkan Gubernur Greg Abbott yang mendesak penduduk untuk melaporkan setiap upaya pemaksaan kepatuhan syariat pada bisnis atau individu. Pengumuman Abbott menyusul video viral dari Houston yang memperlihatkan seorang ulama muslim menggunakan pengeras suara untuk mendesak pemilik toko agar tidak menjual alkohol, daging babi atau kupon lotre. Gubernur Abbott menggambarkan kejadian tersebut sebagai pelecehan dan mengatakan Texas tidak akan menoleransi upaya penegakan hukum agama dalam kehidupan publik. Saya menandatangani undang-undang yang melarang hukum syariat dan kompleks syariat di Texas. Tidak ada bisnis dan individu yang boleh takut pada orang bodoh seperti ini. Jadi mereka mengatakan orang-orang Islam, ulama-ulama Islam yang demo ini disebut orang bodoh. Tulis Abbott dalam sebuah unggahan di X. Wah, ini kalau di Indonesia ini bisa dikena undang-undang penistaan agama kawan-kawannya. Jika orang ini atau siapapun mencoba memasukkan kepatuhan syariat, laporkan ke penegak hukum setempat atau Departemen Keamanan Publik Texas, imbuh dia seperti dikutip NDTV. Texas tidak memiliki larangan syariat formal, tetapi rancangan Undang-Undang RUU Hukum Amerika Serikat untuk Pengadilan Amerika tahun 2017 melarang pengadilan menetapkan hukum asing atau agama apapun termasuk syariat Islam jika bertentangan dengan hukum Amerika Serikat. Ingat Amerika Serikat itu negara demokrasi, bukan negara Islam. Mereka itu negara yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau Anda nggak mau makan daging babi, Anda nggak usah beli. Itu aja kan, sesimpel itu gitu ya. Makanya jangan heran Donald Trump itu sedikit komplain dengan sertifikasi halal yang ada di Indonesia, karena itu sangat memberatkan. Kelompok advokasi Muslim termasuk Dewan Hubungan Amerika Islam mengkritik pernyataan Abbott sebagai menyesatkan, menekankan bahwa syariat Islam mengatur praktik keagamaan pribadi, bukan hukum perdata.
Awal tahun ini, Abbott menetapkan Epic City, sebuah rencana pembangunan perumahan dan komersial seluas 400 hektar oleh Esplano Islamic Center. Proyek tersebut mencakup perumahan, sekolah, masjid, dan fasilitas komersial. Abbott mengklaim bahwa proyek tersebut dapat menjadi zona syariah dan memerintahkan beberapa instansi negara bagian untuk menyelidikinya. Jadi memang luar biasa ya orang-orang Islam ini. Mereka melakukan ingin menghancurkan budaya setempat dan memaksakan budaya Islam, budaya Arab untuk ditegakkan. Ini sungguh-sungguh keterlaluan dan mengerikan, kawan-kawannya. Ya, para kritis mengatakan gubernur membesar-besarkan ancaman tersebut dan memperingatkan tentang profiling keamanan. Lalu Abbott, seorang Republika dan sekutu Presiden Donald Trump, ia sering mengambil posisi yang tegas terkait isu-isu imigrasi, agama, dan budaya. Jadi jangan heran kenapa Trump ingin memulangkan, mendeportasi orang-orang Islam ini, karena mereka ingin menjadikan Amerika sebagai negara syariat, supaya hancur seperti Yaman, supaya hancur seperti Suriah, supaya hancur seperti Iran, seperti Palestina, Oman, mereka ingin negara itu hancur, kawan-kawan, luar biasa. Dan akhirnya pemerintah setempat mengeluarkan peraturan baru supaya seluruh sekolah milik pemerintah untuk memasang 10 hukum Tuhan di sekolah-sekolah mereka, bahkan di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Dan ini informasi lengkapnya. Ya, jadi undang-undang baru Texas mewajibkan 10 perintah Allah dipajang di ruang kelas. Ini dilakukan oleh Gubernur Greg Abbott, itu menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, tetapi tantangan diperkirakan akan datang dan para kritikus yang menganggapnya tidak konstitusional. Jadi Texas akan mewajibkan semua ruang kelas sekolah negeri untuk memajang 10 perintah Allah berdasarkan undang-undang baru yang akan menjadikan negara bagian ini sebagai negara bagian terbesar di Amerika Serikat yang berupaya memberlakukan mandat semacam itu. RUU tersebut yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Gubernur Greg Abbott diperkirakan akan menuai tantangan hukum. Ya, biasalah kawan-kawannya. Jelas ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi itulah keputusan pemerintah bahwa di sekolah-sekolah milik pemerintah itu akan ditempel 10 perintah Allah karena untuk menangkal hukum syariat Islam yang ingin diterapkan oleh orang-orang Islam di Texas, kawan-kawannya. Itulah kebiasaan mereka. Ketika mereka datang dengan nangis-nangis dan ketika diterima malah mereka ingin memiliki negara itu dengan hukum-hukum syariat mereka. Sungguh keterlaluan dan sungguh memalukan, tidak tahu diri, kawan-kawan. Ya, itu dulu deh informasinya dari Pavel. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan terima kasih Sobat Waras yang sudah bermurah hati mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Hari ini ada yang masuk persembahan kasih Rp500.000 di rekening BCA. Terima kasih. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan jangan lupa untuk support terus pelayanan Pavel di pedesaan. Salam. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya, terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan amin yang memberi dia. Amin, puji Tuhan. Oke, hati di jalan Tuhan berkati Terima kasih. Sip. Yuk.
Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.